Puji Tuhan ya, shalom. Haleluya, tetap semangat di dalam Tuhan Yesus ya. Kita sudah masuk di tahun 2026 ya. Kita tinggalkan tahun 2025 ya. Mungkin ada suka duka di tahun 2025 ya. Masih ada pengharapan ataupun keinginan yang masih belum terpenuhi di dalam kehidupan. Yakinlah di tahun ini ya, di hari yang ke-11 kita masih diizinkan Tuhan untuk hidup. Ini semua karena anugerah Tuhan ya. 11 hari ya kita diizinkan. Masih banyak tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Gurung mari saudara, kalau sudah selesai ya kita sudah tidak ada di tempat ini. Kalau saudara dan saya ada sampai saat hari ini, tandanya kita ini masih tetap dipercaya Tuhan untuk kita melakukan setiap tanggung jawab kita sebagai pribadi, sebagai berkeluarga ya, apapun, apalagi di dalam bergereja ya. 11 hari sudah. Ini masih banyak tanggung jawab yang Tuhan mau ya kita selesaikan. Nah, puji Tuhan ya, kan anugerah ya, kita dipercaya. Nah, hari ini kita akan sama-sama ya, di tahun ini ya, Tuhan akan memberikan kita pilihan ya. Tetap di dalam pilihan saudara. Hidup ini berbicara tentang pilihan. Tentunya Allah Yesus inginkan saudara memilih yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu menjadi harapan Tuhan, kerinduan Tuhan, keinginan Tuhan. Namun jatuh pilihan saudara bisa tentukan sendirinya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai yang ke-8. Di situ dikatakan kutuk dan berkat. Waduh, ini kutuk dan berkat saudara ya. Kita belajar bersama ya. Di tahun memasuki di tanggal 11, sudah 11 hari, Tuhan akan terus memberikan tawaran. Tuhan akan terus memberikan pilihan. Harapan Tuhan supaya saudara memilih yang terbaik ya di dalam kehidupan kita ya. Harapannya Yesus ya. Ayat ini sudah tidak asing lagi buat saudara dan saya. Di dalam Yeremia yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8 ya saudara. Nah, ini saya akan bacakan di ayat yang pertama saudara. Di situ dikatakan ayat yang ke-5. Kita kupas ayat demi ayat ya saudara. Ayat yang hafal kata ini ya. Beginilah firman Tuhan. Ini pilihan yang pertama buat kita semua saudara ya. Opsi pertama ya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi dikatakan di dalam firman Tuhan saudara, ayat ini diberikan Tuhan kepada kita, ditulis oleh Tuhan untuk kita. Yeremia khususnya yang menulis, tapi ilhamnya dari Tuhan. Kasih sayangnya kepada kita saudara ya. Dikatakan apa di sini? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Lah, salah satu sifat manusia, Tuhan tahu persis. Salah satu sifat manusia ini gampang kecewa. Salah satunya gampang saudara ya. Kita ke Grand Titik aja sudah kecewa. Makanya di sini dikatakan sama Tuhan, opsi pertama, pilihan pertama, Tuhan kata, jangan nak, warning, tanda seru yang pakai saudara. Jangan sampai apa? Kita memilih apa? Mengandalkan manusia. Di sini dikatakan manusia, tidak terkecuali orang terdekat sekalipun, suami, istri, anak, orang tua, siapapun di dalam lingkup yang lebih luas lagi. Kita sebagai seorang pegawai, bos, karyawan, ataupun di dalam lingkup gereja ya, kepada mempercayakan kepada gembala ataupun siapapun lebih mengandalkan manusia. Jangan, ini manusia, tidak spesifik Tuhan katakan, oh jangan andalkan pendeta dulu. Enggak saudara, manusia. Berarti Tuhan mau katakan, jangan mengandalkan siapapun. Karena apa? Manusia itu mengecewakan. Saya pun bisa loh mengecewakan saudara. Bisa saudara, gak boleh mengandalkan siapapun ya. Di sini yang pertama, langsung kita kupas ayat yang kedua. Supaya cepet ya. Di sini dikatakan terkutuk ya tadi, opsi pertama, pilihan pertama, jangan sampai kita mengandalkan manusia loh saudara. Nanti saudara kecewa. Ini Tuhan yang katakan ya saudara, warning bagi kita semua yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Artinya apa? Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri sama dengan sombong. Jadi menguatkan mengandalkan diri sendiri ini kan sombong saudara ya. Orang yang terkutuk yang kedua, ketika
Apalagi di lingkup anak-anak Tuhan. Biasanya ini terkenalnya apa di anak-anak Tuhan ini? Sok ya. Sok rohani, sok baik. Jangan dikasih sok, saudara. Makanya bahaya, terkutuk. Ketika kita sombong, ya, dikatakan di sini terkutuk. Nah, terkutuk ini 11-12 dengan dosa. Kalau dosa mah tidak seberapa nampak, saudara ya. Nek terkutuk ini sesuatu yang nyata ya. Orang mau katakan terkutuk kamu, ya. Kayak terus murah-murah gitu ya. Kayak terkutuk itu sesuatu apa? Sebab akibatnya gitu. Nyata benar. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri sombong, nek Surabaya katakan slogannya soge gorong sombong di sini. Iku Surabaya, saudara. Nah, cerita rono ngalor ngedol, saudara tiba tidak sesuai dengan kenyataannya, itu sombong. Jatuhnya orang yang seperti ini, tandanya orang ini tidak pernah mempercayakan atau mempercayai Yesus yang berkuasa. Karena apa? Menganggap dirinya paling baik, paling mampu. Waduh, gereja ini kalau aku gak jalan, ini bahaya. Orang yang seperti ini dikatakan di dalam firman Tuhan terkutuk. Nah, jangan, saudara. Nanti ada apa akibatnya. Yang ketiga, di sini dikatakan tetap di ayat yang kelima ya. Di situ dikatakan ya, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yang ketiga, jangan menjauh hati kita, hati loh, bukan tubuh. Ini banyak juga melanda anak-anak Tuhan. Banyak juga melanda gereja Tuhan. Wangi nang kene, atine nang di. Siapa tahu, saudara, hati manusia nggak ono sing ngeruh. Nah, Tuhan mau katakan hari ini, kita harus datang melayani kepada Tuhan dengan membawa hati. Pakai hati, saudara, kalau melayani. Jangan hanya datang membawa tubuh ini aja. Kayak enak kan? Ya apa sawangane didelok kok gak minggu-minggu kok anak Tuhan kok gak nang gereja. Orang Kristen kok gak nang gereja, tapi datang dengan tidak membawa hati. Ini menjauh. Tubuhnya ono, saudara, hatinya yang menjauh. Nah, hal ini Tuhan katakan juga sama terkutuk. Ini gak main-main ya, saudara. Saya kalau belajar ini firman Tuhan itu, makanya ada banyak nantinya ya di sini dikatakan akibatnya orang yang seperti ini. Ini akibatnya ayat yang di bawahnya, saudara. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita bawa hati kita. Kalau kita mau datang melayani, kita pakai hati kita. Bukan hanya tubuh yang Tuhan inginkan, tubuh, jiwa, dan roh. Hati kita pun Tuhan inginkan. Ini jangan sampai kita menjauh daripada Tuhan. Hasilnya, saudara, ketika orang itu mengandalkan manusia, ketika orang itu sombong, mengandalkan diri sendiri, ketika orang itu hatinya menjauh daripada Tuhan. Yang pertama, coba di situ ayat ke-6 di situ dibaca ya. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Saya tidak menakut-nakuti, tapi ini kenyataan firman Tuhan. Inilah firman Tuhan. Ketika kita mengandalkan manusia, ketika kita sombong, ketika hati kita menjauh daripada Tuhan, ketok aneh tubuh yang gereja tapi hati nang di. Saudara, hatinya nggak tertuju kepada Tuhan. Saudara, yang pertama dikatakan seorang itu seperti apa? Semak bulus di padang belantara. Wes cocok, saudara. Semak bulus itu semak. Kalau sini di Indonesia ini daerah tropis ya, jarak padang gurun. Kita lihat di Bromo aja. Kalau di Bromo itu ada tanaman kecil yang namanya Edelweiss yang sudah tidak boleh dibawa pulang, dilindungi karena memang itu tanaman padang gurun yang sudah langka. Nah, tanaman ini tidak akan bisa tumbuh besar, kerdil ya kan? Nek dibawa pulang enak memang baunya. Kalau saya lebih suka ya baunya kecil. Dia kecil tidak bisa bertumbuh karena tanaman padang gurun. Lah di sini dikatakan apa? Orang yang mengandalkan manusia, orang yang sombong, yang hatinya menjauh daripada Tuhan, seperti semak bulus di padang gurun, komplit. Orang ini tidak bisa berkembang. Jadi tandanya, saudara nggak perlu menghakimi orang lain ya. Saya pun sebagai pelayan Tuhan di sini, saya juga koreksi diri saya sendiri dan saudara bisa koreksi. Ketika saya
bisa berkembang, bisa dikoreksi. Oh boy, sih salah dalam diri saya. Mungkin saya ini mengandalkan manusia, atau saya ini sombong, kesombongan gitu loh. Melayani kesombongan, bahaya ini. Sombong, yang lainnya mah nggak ada apa-apanya. Hanya saya bisa, aduh sombong ini ya. Udah mulai. Yang ketika kita datang dengan melayani, datang sebagai jemaat tidak membawa hati, kita ini nggak akan bisa berkembang, kerdil terus, cilik terus seperti pohon atau semak semak bulus di padang gurun. Diingat ya, pertama akibatnya fatal buat kita. Yang kedua, saudara, di sini tetap di ayat yang ke-6 ya. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik loh, ya kan? Ketika kita mengandalkan manusia, ketika kita sombong, ketika hati kita menjauh daripada Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami keadaan baik. Buruk tok. Lawung itu Tuhan orang Kristen tahun-tahun malah Tuhan. Kok sih ngono-ngono. Orang lain lihat, kok tetap kayak gitu, gak ada perubahan. Karena apa? Tidak mengalami keadaan baik. Hidupnya terus bermasalah. Bukan hidupnya ada masalah, ada masalah saya pun juga ada. Bermasalah, nang dia uang dijak bermasalah. Gitu. Buh nang kampungnya, nang lingkungannya, di keluarganya ataupun di pekerjaannya, apalagi di gereja. Senengannya loh golek masalah. Kenapa? Karena tidak mengalami keadaan baik. Aja dalam manusia, Pak. Aja sombong. Kita datang membawa hati. Makanya perlu dikoreksi ketika kita hidup kita bermasalah. Nang dia kok bermasalah yo. Nang dia kok ngomong itu kudu dijak perang ayo. Kita bentangkan gerakan perang nang dia ya, saudara. Dikatakan tidak mengalami keadaan baik, bahaya. Kita juga sama menjadi orang yang terkutuk, saudara. Dan yang ketiga akibatnya, saudara ya, ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun. Coba bayangkan, saudara, setiap pelayanan kita, setiap kehadiran kedatangan kita, ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, ketika kita hanya mengandalkan manusia, ketika kita sombong, ketika kita melayani tidak pakai hati, saudara, apa? Setiap pelayanan kita ini menjadi sia-sia, hangus. Coba kan eman gitu. Wes 50 tahun melayani, 50 tahun melok Tuhan, tapi nggak ada hasilnya, hangus. Loh lah eman. Terkutuk, makanya firman ini Tuhan berikan saking sayangnya Tuhan. Ojo yo nak gitu. Hangus, sia-sia. Di sini nggak ada hasilnya, hangus dikatakan di dalam firman Tuhan. Misalnya saudara bekerja, ya katanya apa ini slogannya? Kepala digawe sekel digawe kepala, nyungsang jempale kayak wong Jawa ya. Kamu kerja nyungsang jempale, kepala digawe sekel digawe kepala. Kurang lho, apa? Kok kurang Kok sih bermasalah? Padahal loh wong itu kerja nggak kenal siang malam pulang pagi balik mana pagi terus gitu. Nyungsang jempale gak ono hasil, saudara. Hangus sebab hanya mengandalkan diri sendiri, sombong sebab hanya mengandalkan manusia, hatinya yang tidak pernah melekat pada Tuhan. Hangus pasal sekel di kepala di sekel, hangus. Banyak kan yang terjadi. Wih, wis kedungsangan iki ya. Tapi kok ya sih kurang ae. Tapi kita belajar untuk mencukupkan diri ya, saudara. Di sini dikatakan terus akibatnya, saudara, ya ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, ketika kita hanya mengandalkan manusia, yang terakhir akibatnya kutuk ya. Ini bukan terakhir firman Tuhannya. Terakhir di dalam kutukan ini. Kutukan ini bentuknya seperti ini. Kutukannya ini seperti ini ketika kita sombong, ketika kita mengandalkan manusia, ketika hati kita menjauh daripada Tuhan. Di sini dikatakan ayat yang ke-6 tetap di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Kasihan deh, negeri padang asin, gak ada kehidupan. Asin ya, seperti laut asin ya. Kita masuk ngambang, saudara. Karena asin, di sana nggak ada kehidupan, iwak-iwak mati, kuasinan ya.
sampai berat kita itu, berat jenis kita lebih, ya esok mau ngambang gitu ya. Nek esok renang, pengen renang di laut asin aja, esok ngambang saudara ya. Nah ini tidak ada kehidupan, dan di sini dikatakan tidak berpenghuni. Apa nih? Haleluya ya, puji Tuhan. Supaya nggak mengganggu ya. Haleluya. Puji Tuhan ya. Nggak enak nanti kalau mic-nya mengganggu kan. Nanti berkatnya hilang semua ya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi yang ketiga saudara, ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan manusia, ketika kita mengandalkan diri sendiri atau sombong, ataupun hati kita menjauh daripada Tuhan, maka kita tinggal di sini padang gurun asin, maaf ya, padang asin, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Artinya apa saudara? Kutukan itu berupa apa? Kita ini merasa sendiri. Coba lihat saudara, sombong gitu. Nang kono-kono ngomongnya gede kedukuran saudara. Siapa sih yang gelem kancan ambek wong sombong? Paling-paling saudara digonggong gitu ya. Tapi saudara akan merasa sendiri. Karena apa? Sombong saudara. Oh, sosial kita ini dikatakan tidak ada penduduknya. Seakan kita tinggal ini sendiri. Karena apa? Saking dukure omongannya, saking sumbungnya. Jadi orang lain delok awake dhewe ketebang, wah pancet ae wong iki ya. Wis balik badan ae. Nek wis kadung ya wis ngono ngedabrus gitu. Sosial kita menjauh. Kita tinggal di daerah asin tanpa kehidupan, dan sosial kita ini menjauh. Karena apa? Karena kita ini sombong. Karena kita ini apa? Karena tidak mengandalkan Tuhan, hati kita menjauh daripada Tuhan. Orang lain tidak mendapatkan aura positif kita. Ya, sebagai anak-anak Tuhan ya, kita ini anak Yesus. Pokok kita ini sudah baik, Yesus gitu. Lalu kita sudah jadi anak, jadinya apa, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, mirip-mirip gitu katanya ya. Nah, kita sok mirip dengan orang tua. Saya jauh lebih mirip kepada bapak saya gitu ya. Nanti adik saya jauh lebih mirip daripada ibu saya, kan gitu ya. Sama, ketika kita menjadi anak Tuhan, mirip-mirip ataupun kita hampir sama dengan Yesus. Ada sesuatu yang terpancar seperti pohon Natal ini. Ada apa ini Ustadz ya, dia sampaikan tentang pohon Natal ini. Kenapa kok ada pohon bagus? Saya kira statement bagus. Sampai nggak ketok awake, ketoke ini. Apa ini? Lampu. Tandanya apa? Ketika kita terima terang Tuhan, kehidupan kita ini sudah nggak kelihatan. Yang kelihatan hanya terangnya, lampune cap baik. Jadi menarik bagi orang lain. Ini statementnya Ustadz, saudara. Coba bayangkan, statementnya Ustadz sampai dia mengakui bahwa kehidupan orang Kristen itu sudah tidak pernah kelihatan ketika terang Tuhan itu ada di dalam hidupnya. Pohon itu gak ketok, ireng kami gak ketok, ketok emek terangnya sama. Ketika kita ada di dalam Tuhan, gak ketok hidup kita yang lama, terus tinggalkan. Saya ketok Yesus, aura positif yang kita tebarkan, terang Tuhan. Biar sosial kita mendapatkan berkat, tidak malah seperti ini. Tidak berpenduduk, sosial kita menjauh, males. Jadi ini males kumpul wong ibu apa? Ngomongnya kedukuran Pak, bisa jatuh bahaya. Ya, awal daripada kejatuhan manusia tidak sombong, ya kan? Apa yang disombongkan? Umur ini loh, paling banter petong polo. Oke lah, bolong polo itu untuk bonus. Apa yang kita tonjolkan? Kalaupun kita bisa, kalaupun kita mampu, itu karena Tuhan. Oke, saudara bisa melayani. Oke, saudara bisa memimpin, itu karena Tuhan. Lompat petong polo tahun, baru gak ono gitu loh. Kok cek dukure ngomongnya gitu loh. Ini loh orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri, dan hatinya menjauh. Dia menjadi orang yang terkutuk. Jangan, ini
ini opsi yang pertama kita tinggalkan di tahun 25 ya. Kalau pola tahun 25 belajar ya Tuhan, oke, cari Tuhan. Oke, karena apa? Di dalam Tuhan itu selalu ada harapan. Oke ya Tuhan, kita mau tinggalkan dikutuk di tahun 25. Di 11 hari sudah saya menjalani hidup di tahun 2026. Kita ingin menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Kita ingin gereja kita diberkati Tuhan. Amin. Pekerjaan Tuhan di sini menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin. Nah, syaratnya apa? Menjadi orang yang diberkati ini apa syaratnya, saudara? Menjadi gereja Tuhan yang diberkati Tuhan ini apa yang harus kita lakukan? Ini di dalam ayat yang ke-7. Tetap di Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Coba ya. Kita kupas dulu ya. Pilihan untuk di tahun 2026 ini kita memiliki kepastian menjadi orang-orang yang diberkati. Tinggalkan kutuk yang lama, tinggalkan kesombongan kita, tinggalkan kita menjauh dari Tuhan hati kita. Kita tinggalkan terus mengandalkan manusia. Jangan, saudara. Kita ini pribadi yang harus bertanggung jawab pada diri kita masing-masing. Gak iso, saudara, suami mengandalkan istri atau istri mengandalkan suami. Gak bisa. Pribadi iman kita terus tanggung jawab pada pribadi kita masing-masing. Anak ngandalno wong tua ngandalno anak. Tidak bisa. Ayo kita jalan masing-masing. Kita terus mengandalkan Tuhan. Di tahun 2026 di hari yang ke-11 kita ingin menjadi pribadi yang diberkati Tuhan, menjadi gereja Tuhan yang diberkati, menjadi pelayan Tuhan yang diberkati, menjadi jemaat Tuhan yang diberkati. Syaratnya kita harus mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu artinya mempercayakan. Waktu saya cari kata lain daripada mengandalkan, itu mempercayakan. Jadi kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Rancangan-rancangan Tuhan atas kehidupan kita, mempercayakan. Nah, mempercayakan rencana Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Masuk di dalam rencana Tuhan itu sama dengan masuk di dalam proses Tuhan. Lah gak gampang lah, iya. Masuk di dalam, kita mau katakan ya udah Tuhan, aku ambil masuk di dalam rencanamu. Berarti kamu masuk di dalam prosesku. Sama dengan pelukis hidupku ini. Pelukis hidupku ini ono merah, ono hijau, ono biru, ono kuning. Ya terserah Tuhan. Suka-suka saya gitu loh Tuhan katakan. Sama. Ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita ini masuk di dalam prosesnya. Ono enak ono gak enak. Jangan disangka ataupun membuat statement sendiri. Oh enak kan melok Tuhan kon, diberkati. Waduh, ini salah kaprah saudara. Bahaya kalau tidak jelas saudara. Pengetahuan kita, iman kita tidak jelas, bahaya. Ketika kita ikut Tuhan, mengandalkan Tuhan, berarti kita ini mempercayakan rancangan Tuhan atas kehidupan kita semua. Dia jadi pelukis hidup kita. Badi coret abang, badi coret kuning, badi coret biru. Wes nurut aja. Ini proses saudara. Bah ono enak dan Tuhan katakan di dalam pujian, gak selalu ono pelangi, gak selalu udan terus ya ini ono gak udan. Gak selalu ada enaknya, ada terus enak kalau Tuhan enak terus sampai akhir ketemu Tuhan. Enggak, saudara, saya masih tinggal di dalam dunia. Ini proses, ini gelanggang kita untuk mempersiapkan diri masuk menuju yang lebih enak gitu. Ya jadi diproses saudara. Seperti lampu itu abang hijau kuning terserah toh, belum jadi soalnya lukisannya. Sama dengan kehidupan kita dikatakan di sini di dalam firman Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita ini menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Memang tidak enak saudara, tapi kita belajar untuk terus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Melok Tuhan gak oleh anggan-anggan. Saya katakan kepada anak saya ke wape,
Kalau nek melok Tuhan, ya apalagi khususnya Tiffin, jangan anggang-anggang. Kalau belajar firman Tuhan, ojo anggang-anggang. Sekali kau belajar, tetap minta hikmat Tuhan, ikut masuk. Nek kon anggang-anggang, salah dalam pandangan, salah dalam pengiringan akan Tuhan, ngenes kon. Jadi orang Kristen tambah ngenes, ya kan, banyak saudara. Tapi sing temen, ayo mengandalkan Tuhan, mempercayakan sepenuhnya rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya, supaya apa? Lek orang enak gak enak, saya mau masuk di dalam rancangan Tuhan, masuk di dalam proses Tuhan. Saya mau Tuhan menjadi pelukis hidupku. Lek orang dadi ya wis, engko lek wis dadi, Tuhan katakan dadi, wis boleh saudara dalam proses di dunia ini seperti itu. Ya. Ketika kita mengandalkan Tuhan, di sini dikatakan terus. Ayat yang di bawahnya dikatakan ya, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Pilihan berkat saudara, opsi kedua. Tentunya saya yakin jemaat Tuhan di sini ataupun para pelayan Tuhan pasti milih opsi kedua ya. Pengen kita semua diberkati, amin. Saudara terus mengandalkan Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita bukan berarti ikut Tuhan ya enak-enak toh, terus kurang-kurang toh, enggak saudara, cukup. Tuhan akan memampukan dan mencukupkan. Cukup. Jangan seorang kalau Tuhan berarti lewat enak-enak enggak, kurang-kurang enggak. Saudara. Enggak. Balance, saudara. Sudah dicukupkan. Menurut ukuran ini loh, saudara. Saya dengan Bu Yayu ini berbeda kebutuhan. Beda cara pandang cukupnya, ya kan? Lek menurut Bu Yayu misalnya 5 juta, gak cukup, gak apa-apa. Aku 3 juta cukup. Oke, gak apa-apa, fine aja gitu di dalam Tuhan. Gak apa-apa, saudara. Kita tidak mengacu kepada orang lain. Nek orang lain 10 juta gak cukup, aku 2 juta cukup. Adalah apa gitu, cukup. Ini kebutuhan saya dicukupkan. Ya, ketika saya mengandalkan Tuhan itu. Ya, jadi ayat yang di bawahnya daripada diberkati, ya, yang menaruh harapan pada Tuhan, imannya terus di dalam Tuhan, ya, supaya kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, imannya terus bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan sampai kerdil, jadi anak Tuhan kerdil emang 50 tahun, 60 tahun, 40 tahun, 45 tahun, 35 tahun, 25 tahun, tapi tidak ada pertumbuhan. Ya mending gak usah saudara ya. Saya kadang-kadang jahat ya sampai anak mending gak usah. Lah malah Tuhan suara terus, susah terus, kalau hasilnya gak jadi berkat. Mending gak usah malah Yesus saudara ya. Mama ini bahaya, bukan hasilnya. Karena pertumbuhan iblis, bertumbuh saudara. Makanya ada tiap tahun ya, kita tinggalkan tahun yang lama menuju tahun yang baru. Ayo kita bertumbuh di dalam Tuhan. Ini kok bahaya sekali ya. Nyantap. Nah, yang ini hasilnya ya, ketika kita memiliki iman yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Coba ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika iman kita bertumbuh di dalam Tuhan ya. Ayat yang ke-8, hasilnya orang yang diberkati itu seperti ini ya. Berkat bukan hanya berbicara soal materi saja. Materi masuk, saudara, masuk. Kan saya bukan hanya. Berarti kalau saudara materi ini juga masuk dalam unsur berkat. Ya. Tadi loh cukup, ya 10 juta cukup, ya cukup, aku 2 juta cukup, ya cukup, itu berkat juga sama ya. Yang ayat yang ke-8 ini adalah hasil ketika kita menjadi orang-orang yang diberkati. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air ya. Jadi ono seger ya. Ono suka dan duka di dalam Yesus tidak kelihatan. Kata anda mau kok seger gitu ya. Seger bukan berarti gemuk gitu ya. Seger bukan berarti terus molek atau apa, enggak saudara. Ada kesegaran. Aura positifnya ini terus memancar ya, kesegaran ya. Orang yang diberkati, orang yang disegarkan. Kedua yaitu tetap di ayat yang ke-8, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Lah air ini adalah Yesus. Karena Yesus adalah sumber mata air kehidupan. Ketika akar kita merambat pada Yesus, yaitu air saudara, persekutuan kita baik, hubungan kita baik dengan Yesus,
Nah, jangan berharap hubungan ambek Tuhan elek tapi njaluk diberkati. Gereja sekali seminggu nang gereja, rong minggu enggak. Rong minggu nang gereja saulang enggak, lah bahaya nih, bokang-bokang ora. Nah, ngono njaluk diberkati. Kok lek cerita moro-moro teko nangis-nangis, wah, aku ada masalah ini. Lho, ya, ada masalah ya, Bu. Kayak aku wis gak kuat iki. Waduh, bahaya saudara. Rambatkan akar-akar kita. Jalin hubungan baik dengan Yesus. Rambatkan supaya akar kita ini terus kuat, memiliki dasar yang kuat. Nanti kalau katanya mau ke rumah saya ya, nanti lihat pohon mangga saya yang ditanam di tepi aliran air. Ya, di situ Pak. Nanti kalau saudara ingin burung banyak, nek iso nyekel gak apa-apa saudara. Kayak rumah burung, kayak pelindung. Karena apa? Memang ditanamnya di tepi ini apa? Sungainya sawah, aliran irigasinya sawah. Sampai sekarang tetap ada walaupun sawahnya sudah nggak ada. Jadi subur saudara. Nah ini rambatkan akar-akar kita, bangun hubungan baik kita dengan Tuhan. Terus gak usah terpengaruh oleh siapapun gitu. Ayo kita rambatkan akar kita. Dasarnya sih benar saudara, Yesus. Ya, yang ke-8 tetap ya tadi yang merambatkan akar-akar kita ke tepi supaya kita menjadi orang-orang yang diberkati ya saudara. Jangan terus untuk nelongso lek diberkati apa iki. Lalu saudara dasarnya gak benar, tidak memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Ya apa caranya membangun persekutuan yang indah? Kan saudara sudah tahu ya, lewat doa, lewat kita datang ibadah seperti ini juga membangun persekutuan. Saudara sedang merambatkan akar-akar saudara pada air, yaitu sumber air ini. Ini sama ya saudara. Dan yang terus selanjutnya tetap ayat yang ke-8, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik saudara. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika iman kita ini terus berkembang di dalam Tuhan, kita ini nggak mengalami panas terik. Artinya apa? Panas terik ini kan musim. Jadi ketika kita mengandalkan Tuhan, orang itu saudara? Mampu menikmati musim, ya. Walaupun musim ini misalnya musim rambutan, dinikmati rambutan. Musim ini musim durian, dinikmati. Menikmati musim, ono enak dinikmati enak, ono gak enak bisa mampu. Karena apa? Andalan kita tetap Tuhan. Saudara, saya punya saudara melayani di Blora, Mbak Yayi ya, satu di Mongbah bareng dulu. Dia punya pelayanan di Blora, daerah hutan jati yang kering. Saya kalau saya lihat saudara saya ini, ayo nih jadi hamba Tuhan. Enggak, saya katakan, semua saudara. Satu kali dia cerita, satu kali nggak ada makanan. Dia punya anak kecil, ya di desa soalnya, nggak ada uang, cuan-cuannya nggak ada, persembahannya nggak ada. Persembahannya itu adalah polo pendem hasilnya sih ditanam gitu. Ini loh hamba Tuhan pedesaan model kayak gini. Langsung saudara, dengan apa? Gak ada makanan nih. Loh, terus aku dikirim ambek jemaatnya ini yang maaf ya, orang-orang yang petani, tukang becak paling banter bentol, dikirim ke Dondong. Coba bayangkan saudara, harus sarapan pakai kedondong. Nek mikir gini saudara, orang kota, ayo panganan kedondong isu-isu, lek gak mules kok. Tapi dia katakan, ya sudah, saya akan terus menikmati musim yang ada. Dikirim kedondong, sarapan kedondong seanaknya saudara. Saya katakan, ya sudah tetap setia di dalam Tuhan. Pak Paulus mah enak di kota. Oke, kita mah enak di kota. Sudah pelayanan di desa, saya sampai dia cerita saudara, saya di video call, setia itu panggilanmu kamu jadi gembala sidang. Ini dikirim ke Dondong. Ya saudara, seperti ini, tapi dia mampu melewati musim dan sampai sekarang tidak pernah undur. Dia tetap menjadi hamba Tuhan di daerah Blora, jadi hutan jati, wakil hutan jati ya, di sana Mbak Yayu itu sama dengan Mbak Yayu ya. Saudara saya itu ya, puji Tuhan. Jadi dia tidak akan pernah
pernah mengalami datangnya panas terik, musim apapun dinikmati. Kurang, gak kurang, lebih, gak lebih, tetap ikut Yesus. Dia datang karena dia ingin membelah hatinya untuk Tuhan, menikmati musim, saudara. Supaya apa? Saudara menjadi orang-orang yang diberkati. Terus saudara, lanjutkan perjalanan Anda, gak monopoli ya. Lanjutkan perjalanan Anda, iman kita kepada Tuhan. Sekalipun musim berubah, musim bisa berubah, saudara dan saya masih tinggal di dunia. Terus ya, ayat yang ke-8, yang daunnya tetap hijau. Daunnya tetap hijau, ini apa ini? Orang-orang yang diberkati itu memiliki daunnya tetap hijau. Identitas diri bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang diberkati. Ya, identitas diri ini penting, saudara. Ya. Orang lain bisa tahu kita ini dari identitas. Oh, ibu orang Kristen. Oh, ibu anak Tuhan. Dari apa? Tutur kata, dari cara pandang kita, hidup kita, termasuk dari pakaian kita. Jangan main-main, saudara. Bukan berarti saya tidak toleran. Toleran, saya menghargai. Satu keluarga saya itu muslim. Ketika bapak saya meninggal, ibu saya meninggal, saya disuruh pakai kerudung, ya, karena kebiasaan. Saya menghargai, saudara, menghargai orang muslim. Kalaupun mereka punya tata cara orang meninggal harus pakai kerudung, ya nggak apa-apa. Saya disuruh pakai kerudung, saudara. Coba saya melawan beberapa saudara saya, kerudungan nih, soalnya ini ibu yang meninggal atau bapak yang meninggal. Waktu saya mengantarkan jenazah itu suruh kerudungan. Saya katakan enggak. Saya mau katakan, saya biar tahu identitas saya. Lalu saudara saya belajar untuk menghargai saya. Oh iya, gak apa-apa, saya orang Kristen. Jadi identitas ini penting, saudara. Kalau saudara malu mengakui dia, Yesus sebagai Tuhan, Yesus pun akan malu mengakui kita. Bukan berarti kita katakan, oh toleran, gak apa-apa kerudungan, pakaiannya gak apa-apa, enggak, saudara. Toleran itu kita belajar untuk menghargai dia. Bukan berarti kita katut, enggak. Berarti identitas kita enggak jelas. Mau aku, misalnya Mbak Ana datang ke sini kudungan, pantas enggak? Ya lucu ya. Pakaian memang enggak pantas, saudara. Toleran bukan berbicara soal itu. Daun kita biar hijau. Ada identitas diri kita bahwa kita adalah anak Tuhan. Ya, dari cara hidup kita, pembicaraan kita, tutur kata kita, hidup kita, keseluruhan kita hijau nih. Yang terakhir, yang ini goalnya, saudara ya. Terus ya, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, Yesus ingin saudara dan saya menjadi orang-orang yang diberkati dengan menghasilkan buah. Buah apa sih yang harus kita hasilkan? Pertama, buah pertobatan. Jadi ikut Yesus kan berbeda ya, saudara. Jadi saya dari kehidupan yang lama dulu terbiasa dengan saya dibesarkan di lingkungan animis, kepercayaan, kejawen. Saya harus berhenti, saudara. Saya ikut Yesus, ya. Jadi saya harus berbuah, buah dari pertobatan saya, juga dari buah di mana kita menjadi pengikut Kristus. Buah-buah roh juga harus ada. Goalnya, saudara. Kenapa gereja Tuhan itu tidak bisa berbuah? Buah yaitu kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri terakhir, yang kesetiaan ya. Itu buah-buah kita harusnya yang kita hasilkan. Kenapa tidak bisa menghasilkan buah? Karena tidak mengandalkan Tuhan. Karena kita sombong. Karena hati kita menjauh daripada Tuhan. Makanya gak ketok buah anak Tuhan. Ya, tadi saya katakan, saya ketahui suami tahun, 35 tahun, 45 tahun, 20 tahun. Tetap bodoh, halo, gitu. Tetap bodoh, gitu ya. Orang lain tetap bodoh. Jadi apa tertariknya daripada identitas kita nggak ada. Kalau bodoh, kalau buah roh, kalau buah, kita bisa dilihat, kita bisa dinikmati karena buah kita. Lah kok apa? Malah
seperti kita merokoti batangnya rambutan kan ya. Buah rambutan akan memberikan buahnya. Ya belum manis, enak. Lalu dia berbuah rambutan yang kita bisa nikmati. Sama, kita nggak bisa keluar-keluar. Aku loh orang Kristen, aku loh anak Tuhan, ayo ikut aku supaya kamu diselamatkan. Keluar-keluar tapi nggak ada buah. Nggak bisa saudara. Hidup kita harus tetap berbuah. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Untuk itu, biarkanlah kita berbuah. Gereja kita berbuah, pelayanan kita berbuah. Gak nyungsang jempale, gak iso dinikmati. Saudara, karena kita sombong, mengandalkan diri sendiri, hati kita jauh. Marilah kita menjadi orang-orang yang diberkati. Ini yang dapat saya sampaikan di tahun 2026, tepat di tanggal 11 ini. 11. Pilihlah. Yesus mengharapkan saudara dan saya memilih untuk diberkati. Ya saudara, jadilah orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan, memiliki iman yang bertumbuh. Nah, saudara sanggup berbuah. Jadi ikut Tuhan. Kekristenan kita tidak menjadi hangus, sia-sia. Ya, akhir suatu hal lebih penting dari awalnya. Ini juga bahaya. Makanya Tuhan lek ngelingno itu firman-Nya itu sebenarnya suayang banget saudara sama kita, suayang banget. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Awalnya getol melok Tuhan, gak berbuah, dipanggil Tuhan. Kalau gunanya sia-sia. Awalnya getol terus jadi apa? Ke gereja terus, gak berbuah, saudara, sia-sia. Akhir suatu hal lebih penting dari awalnya. Orang di sebelahnya Yesus, di sebelah kanan Yesus, dia penjahat, tapi ketika dia bertobat masuk surga, masuk saudara. Tuhan yang jamin, ya hari ini kamu bersama aku di surga. Berarti kan akhirnya lebih bisa menentukan. Saudara, mari di tahun 2026 kita memasuki di hari yang ke-11. Marilah kita mengambil pilihan di opsi yang kedua, menjadi orang-orang yang diberkati dan terus mengandalkan Tuhan. Iman kita terus bertumbuh dan kita berbuah. Puji Tuhan, ini yang dapat saya bagikan. Kita akan pujikan sama-sama. Apa ya judulnya? Lagi aja. Andalkan, hanya andalkan. Satu-satunya itu. Ya, oke, satu-satunya yang diandalkan. Itu hanya Yesus yang kita andalkan. Sampai judulnya ya film ini. Hanya Yesus ya saudara. Menjadi pribadi-pribadi yang terus orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin ya. Jemaat Tuhan di sini, para pelayan Tuhan di sini, gereja Tuhan di sini adalah orang-orang, adalah gereja Tuhan yang diberkati Tuhan. Amin. 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 Puji Tuhan ya. Hanya Yesus yang kita andalkan. Haleluya, glory. Haleluya, glory, haleluya. Puji Tuhan, hanyalah Yesus yang kita andalkan. Satunya yang andalkan, satu-satunya yang